I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Aprilia Ahmad. Saya sebagai moderator kelompok 7 pada mata kuliah Pengetahuan Kepasifikan. Pada mata kuliah kali ini, kelompok saya mengangkat materi mengenai negara Korea Selatan. Nama resmi yaitu Republik Korea, beribu kotakan kota Seoul, dan memiliki semboyan Hongik Ingan. Lagu kebangsaan Aegukga dan memiliki pemerintahan republik presidensial. Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Memiliki bahasa nasional Korea dan memiliki 5 agama. Mata uang won Korea Selatan, zona waktu standar Korea, dan memiliki jumlah penduduk 51.844.834 jiwa. Estimasi pada tahun 2022. Korea Selatan atau resmi disebut Republik Korea adalah sebuah negara di Asia Timur yang terletak di semenanjung Korea. Berikut adalah sejarah singkat Korea Selatan. Pada awalnya, semenanjung Korea merupakan sebuah negara yang disebut Goguryeo, Baekje, dan Silla. Pada abad ke-7, Silla menjadi penguasa tunggal semenanjung Korea. Pada tahun 1392, dinasti Joseon didirikan dan menjadi penguasa Korea Selatan selama hampir 500 tahun. Pada tahun 1910, Jepang menguasai Korea Selatan dan menjadikannya koloni mereka selama 35 tahun. Setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua, Korea Selatan dan Korea Utara dibagi menjadi 2 negara terpisah pada tahun 1945. Korea Selatan menjadi negara demokrasi dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Syngman Rhee. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat yang disebut sebagai keajaiban ekonomi Korea. Tahun 1980-an, terjadi perubahan politik di Korea Selatan dengan adanya gerakan pro-demokrasi yang kuat. Beberapa penguasa militer digantikan oleh presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Tahun 1990-an, Korea Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan teknologi yang maju. Sekarang Korea Selatan merupakan salah satu negara paling maju di dunia dengan kekuatan ekonomi, teknologi, dan budaya yang kuat. Negara ini juga terkenal karena K-pop, drama televisi, dan film-film yang populer di seluruh dunia. Jam matahari ini digunakan untuk menceritakan 24 istilah musim matahari serta menghitung jam dalam sehari dengan menggunakan garis dan kurva untuk menunjukkan waktu dengan batang tinggi sepanjang di tengah. Raja Sejong juga mengawasi penemuan alat pengukur hujan dan tanda air sebagai cara untuk mengukur dan mencatat curah hujan secara objektif. Selain itu, Raja Sejong pula kemudian membuat alfabet Korea atau Hangul untuk menggantikan Hanja atau aksara Cina tradisional yang telah digunakan masyarakat Korea selama berabad-abad. Temuan lainnya adalah Chiljangsan, yaitu 7 komponen pengatur sistem kalender, bagan konstelasi, jam air, kerajinan tangan, terutama keramik Joseon, dan ilmu kedokteran yang juga berkembang pesat. Karakteristik geografis dan topografi. Berikut adalah karakteristik geografis dan topografi Korea Selatan secara singkat. Korea Selatan terletak di bagian selatan semenanjung Korea di Asia Timur. Negara ini berbatasan dengan Korea Utara di sebelah utara, Laut Jepang di sebelah timur, Laut Kuning di sebelah barat daya, dan Selat Korea dan Laut Cina Timur di sebelah selatan. Korea Selatan memiliki wilayah seluas sekitar 100.210 km pangkat 2 dan memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 2.413 km. Wilayahnya sebagian besar berbukit-bukit dan pegunungan, dengan puncak tertingginya adalah Gunung Halasan di Pulau Jeju yang mencapai ketinggian 1.950 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul, yang terletak di bagian barat daya negara ini dan merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi, politik, dan budaya negara Korea Selatan. Korea Selatan juga memiliki kota-kota besar lainnya seperti Busan, Incheon, Daegu, dan Daejeon. Pegunungan dan bukit. Sebagian besar wilayah Korea Selatan adalah pegunungan dan bukit yang tersebar di seluruh negara yang membentang dari utara ke selatan. Kemudian pesisir laut.
Korea Selatan memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 2.413 km yang membentang dari Laut Jepang di timur hingga Laut Kuning di barat daya. Pulau Korea Selatan memiliki beberapa pulau besar, termasuk Pulau Jeju di selatan yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kemudian ada sungai dan danau. Sungai-sungai besar di Korea Selatan termasuk Sungai Han, Sungai Nakdong, dan Sungai Geum. Dan negara ini juga memiliki beberapa danau besar seperti Danau Seomijin. Iklim Korea Selatan memiliki iklim sedang hingga subtropis, dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin, dengan salju di beberapa wilayah di utara negara ini. Berikutnya adalah tanah subur. Tanah subur di Korea Selatan membuat negara ini cocok untuk pertanian dan menghasilkan berbagai jenis bahan makanan seperti nasi, kedelai, gandum, dan sayuran. Yang terakhir adalah sumber daya mineral. Korea Selatan kaya akan sumber daya mineral seperti besi, batu bara, perak, dan tembaga, serta memiliki cadangan minyak dan gas alam yang cukup. Populasi penduduk Korea Selatan. Korea Selatan memiliki populasi sekitar 51 juta jiwa, menjadikannya negara ke-27 terpadat di dunia. Kepadatan penduduk Korea Selatan relatif tinggi, terutama di wilayah perkotaan seperti Seoul dan kota-kota besar lainnya. Lebih dari 80% penduduk Korea Selatan tinggal di wilayah perkotaan, sementara sisanya tinggal di daerah pedesaan. Korelasi ini dipengaruhi oleh adanya industrialisasi dan urbanisasi yang tinggi di Korea Selatan selama beberapa dekade terakhir. Populasi Korea Selatan mengalami pertumbuhan yang pesat selama periode pasca perang hingga akhir 1990-an. Namun, mulai melambat pada tahun 2000-an. Sekitar 99% populasi Korea Selatan adalah orang Korea, dengan minoritas kecil warga asing seperti pekerja migran dari negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kebudayaan yang ada di Korea Selatan. Yang pertama, hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang terinspirasi dari hanfu, pakaian tradisional Cina kuno. Hanbok pada umumnya memiliki warna yang cerah dengan garis yang sederhana serta tidak memiliki saku. Yang kedua, kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digerami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang krill, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih dan lobak. Yang ketiga, bow. Bow atau tradisi membukukan badan di Korea Selatan seringkali kita lihat di drama maupun di acara musik. Pariwisata Korea Selatan. Yang pertama, ada Namsan Seoul Tower. Namsan Seoul Tower sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu populer di kota Seoul. Kepopulerannya tak hanya bagi para penduduk lokal saja, namun hingga wisatawan mancanegara juga sudah banyak mengetahui keberadaan Namsan Seoul Tower ini. Seoul Tower berada di atas gunung Namsan dengan ketinggian 479 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk ketinggian dari menara Namsan Seoul Tower adalah sekitar 237 meter. Memiliki ketinggian yang begitu tinggi menjadikan Namsan Seoul Tower sebagai landmark paling mencolok di kota Seoul. Yang kedua, Istana Gyeongbok. Istana Gyeongbok adalah sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Istana Gyeongbok aslinya didirikan pada tahun 1394 oleh Jeong Do-jeon yang adalah seorang arsitek. Istana Gyeongbok adalah sebuah istana yang terletak di sebelah utara kota Seoul, Korea Selatan. Istana ini termasuk dari 5 istana besar dan merupakan yang terbesar yang dibangun oleh dinasti Joseon. Istana Gyeongbok aslinya
didirikan pada tahun 1394 oleh Jeong Do-jeon, seorang arsitek. Sistem ekonomi. Berikut adalah beberapa poin utama tentang sistem ekonomi Korea Selatan. Sistem ekonomi campuran. Korea Selatan memiliki sistem ekonomi campuran, di mana perusahaan swasta beroperasi di sebagian besar sektor ekonomi, namun pemerintah tetap memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengawasi sektor-sektor kunci seperti keuangan, perdagangan, dan industri. Kedua, fokus pada teknologi dan inovasi. Korea Selatan telah terkenal karena fokusnya pada pengembangan teknologi dan inovasi. Beberapa sektor yang paling maju dan terkenal di dunia adalah sektor teknologi, elektronik, dan otomotif. Berikut peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam membantu kebijakan ekonominya melalui program-program seperti Miracle on the Hudson River pada tahun 1960-an yang menumbuhkan sektor manufaktur dan ekspor negara ini. Berikut konglomerat besar. Korea Selatan memiliki banyak konglomerat besar atau chaebol yang mendominasi sektor-sektor tertentu. Beberapa contoh chaebol terkenal adalah Samsung, Hyundai, dan LG. Terakhir, tantangan yang dihadapi. Korea Selatan menghadapi beberapa tantangan dalam sistem ekonominya, termasuk ketimpangan pendapatan yang signifikan dan masalah yang terkait dengan kelebihan produksi di beberapa sektor. Negara ini juga bergantung pada ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonominya, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi pasar global. Industri K-pop dan pengaruhnya. Industri K-pop merujuk pada industri musik pop Korea yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Industri ini meliputi produksi, promosi, dan distribusi musik pop Korea di dalam dan di luar negeri. K-pop telah menjadi fenomena global yang signifikan dan berpengaruh dalam banyak aspek kehidupan, termasuk budaya, mode, dan bahasa Korea. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari industri K-pop di Pasifik Korea Selatan. 1. Pariwisata. Pasifik Korea Selatan adalah tempat kelahiran banyak artis K-pop terkenal seperti BTS, Blackpink, dan Twice. Penggemar K-pop dari seluruh dunia seringkali datang ke wilayah ini untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan tempat kelahiran artis favorit mereka. 2. Industri hiburan. Pasifik Korea Selatan memiliki beberapa perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan seperti SM Entertainment, BJ Entertainment, dan JYP Entertainment. Industri hiburan ini mencakup produksi musik, film, dan drama, serta pengelolaan artis dan promosi. 3. Pusat mode dan kecantikan. Industri K-pop telah mempengaruhi tren mode dan kecantikan di seluruh dunia, dan Pasifik Korea Selatan adalah tempat di mana tren-tren ini seringkali bermula. Pasifik Korea Selatan memiliki pusat-pusat mode dan kecantikan terkenal seperti Gangnam dan Myeongdong, yang menjadi pusat perhatian para penggemar K-pop. 4. Budaya dan bahasa. K-pop telah menjadi alat utama dalam mempromosikan bahasa dan budaya Korea Selatan ke seluruh dunia, termasuk di Pasifik Korea Selatan. Banyak penggemar K-pop di Pasifik Korea Selatan tertarik untuk belajar bahasa Korea dan memperdalam pemahaman mereka tentang budaya Korea Selatan melalui musik, drama, dan program televisi. Dan yang kelima, meningkatkan ekonomi. Industri K-pop telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Pasifik Korea Selatan. Industri ini mencakup perusahaan hiburan, perusahaan penerbitan musik, dan toko-toko merchandise yang semua memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi warga lokal. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, industri K-pop memiliki pengaruh yang signifikan di Pasifik Korea Selatan dan terus menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan promosi budaya Korea Selatan.